Oke, selamat datang lagi. Hari ini kita mau bahas salah satu konsep yang paling sering dan paling salah dipahami di dunia bisnis, strategi. Kita akan kupas tuntas, kita ubah dari sekedar kata yang bikin pusing jadi panduan yang benar-benar jelas dan bisa dipakai. Pernah nggak sih Anda dapat masukan kayak gini? Kerja kamu bagus, tapi coba deh lain kali lebih strategis. Sering dengar kan? Ini tuh masukan yang umum banget, tapi jujur aja, sering kali bikin frustrasi. Kenapa? Soalnya nggak ada yang benar-benar jelasin maksudnya lebih strategis itu apa. Dan kalau Anda merasa bingung, tenang aja, Anda nggak sendirian. Sumber kami dari Harvard Business Review nunjukin kalau kebingungan ini tuh terjadi bahkan sampai di level paling atas. Jadi kalau para bos besar aja masih suka bingung, gimana kita kan? Nah, itulah yang mau kita bongkar habis-habisan hari ini. Oke, kita mulai ya. Pertama-tama kita perlu lurusin dulu nih kesalahpahaman paling dasar yang bikin kata strategi jadi kabur dan gak jelas. Ini dia kesalahan paling umum, nyampur adukin tiga hal ini. Gini deh, tujuan itu adalah apa yang mau Anda capai, misalnya jadi nomor satu di pasar. Tindakan itu apa yang Anda kerjain. Contohnya, bikin kampanye iklan baru. Nah, strategi itu adalah penghubung krusial di antara keduanya. Bagaimana cara Anda mencapainya? Kerangka berpikir di balik setiap tindakan yang Anda pilih. Oke, dasarnya udah dapet nih. Sekarang, ayo kita hancurin beberapa mitos besar yang sering banget menyesatkan cara kita berpikir soal strategi. Mitos pertama, strategi itu pasti soal rencana 5 atau 10 tahun ke depan. Kedengarannya masuk akal sih ya kan? Namanya juga strategi, pasti mikirin masa depan. Tapi ternyata ini keliru. Strategi itu bukan soal seberapa panjang waktunya, tapi soal seberapa dalam pemikirannya. Ini bukan tentang apa yang akan kita lakukan nanti, tapi tentang pilihan-pilihan fundamental yang kita buat sekarang juga untuk membentuk masa depan yang kita mau. Lanjut ke mitos kedua. Banyak yang mikir strategi itu ya daftar kerjaan yang super panjang dan detail. Kita semua pasti pernah lihat kan dokumen rencana strategis setebal 50 halaman yang isinya cuma daftar inisiatif tanpa henti. Sebuah rencana itu adalah hasil dari strategi, bukan strateginya itu sendiri. Rencana ngasih tahu Anda apa yang harus dilakukan, tapi strategi ngejelasin kenapa Anda harus melakukannya. Kenapa milih inisiatif A dan bukan B atau C. Jadi poin kuncinya di sini adalah strategi itu soal pilihan, bukan sekedar daftar tindakan. Nah, ini dia intinya. Ini momen aha yang semoga bisa mengubah cara Anda memandang strategi untuk selamanya. Strategi adalah serangkaian pilihan yang terintegrasi. Coba perhatiin deh, ada dua pertanyaan kunci di sini. Pertama, di mana kita akan bermain? Ini soal pasar mana, pelanggan mana, produk apa? Dan yang kedua, bagaimana kita akan menang? Apa keunggulan unik kita yang bikin kita bisa jadi juara di arena yang kita pilih itu? Biar lebih praktis, kerangka kerja dari Roger Martin ini luar biasa banget. Ini ngebimbing Anda lewat 5 pertanyaan yang saling nyambung. Dimulai dari mimpi besar Anda, lalu nentuin di mana Anda mau bertanding. Gimana cara menangnya, kemampuan apa yang Anda butuhin buat menang, dan sistem apa yang bisa mendukung semua itu. Ini cetak biru Anda buat membangun strategi yang sesungguhnya. Oke, sekarang kita naik level sedikit ya. Ternyata, nggak semua strategi itu dibuat dengan cara yang sama. Cara Anda bikin strategi itu harus disesuaikan sama lingkungan bisnis tempat Anda berada. Gampangnya gini, gaya strategi Anda harus cocok sama medan perangnya. Kalau industri Anda stabil dan bisa ditebak, kayak industri minyak, gaya klasik yang penuh analisis itu pas banget. Tapi kalau Anda ada di industri teknologi yang perubahannya cepat banget, Anda mungkin butuh gaya adaptif yang bisa bereaksi cepat, atau bahkan gaya pembentuk yang proaktif menciptakan masa depan itu sendiri. Nah, ini yang menarik banget. Ada ketidakcocokan di sini. Sebagian besar perusahaan ternyata pakai gaya yang cocoknya buat lingkungan yang bisa diprediksi, seperti klasik dan visioner. Padahal, banyak dari mereka justru beroperasi di pasar yang super nggak bisa ditebak, di mana gaya adaptif atau pembentuk bakal jauh lebih efektif. Punya strategi yang brilian itu satu hal, tapi ngejalaninnya di lapangan, nah itu tantangan yang sama sekali berbeda. Ayo kita bahas jebakan-jebakan yang sering bikin strategi bagus jadi gagal total. Strategi terbaik di dunia pun bisa gagal kalau jatuh ke salah satu perangkap ini. Misalnya, kehilangan arah. Itu pasti menjadi sibuk banget sama kerjaan sehari-hari sampai lupa tujuan strategis utamanya apa. Atau obsesi metrik, di mana kita terlalu fokus ngejar angka jangka pendek sampai-sampai ngorbanin kemenangan jangka panjang yang lebih penting. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan ini. Apakah Anda melihat strategi Anda sebagai sebuah rencana kaku yang harus diikuti mati-matian? Atau
Anda melihatnya sebagai sebuah hipotesis cerdas yang perlu terus-menerus diuji, dipelajari, dan disesuaikan dengan kenyataan di lapangan. Cara Anda menjawab pertanyaan ini akan menentukan keberhasilan Anda di dunia yang terus berubah.